Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda Ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Nah anak Ibu, Alhamdulillah masih dalam keadaan berpuasa ya kita di pagi hari ini. Ya, mungkin saja anak Ibu masih semangat ya. Dan harus semangat, kan masih pagi. Nah anak Ibu, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat melanjutkan materi pembelajaran kita. Kali ini kita akan masuk ke tema kita yang baru. Tema berapa? Iya, pinter sekali ya nak ya, tema 8. Nah pada hari Jumat yang lalu sudah Ibu sampaikan untuk membaca buku tema 8 di subtema satunya. Di sini ada teks-teks yang berhubungan dengan pembelajaran kita kali ini. Supaya pembelajaran yang akan Ibu berikan hari ini, anak Ibu lebih memahaminya lagi. Nah, seperti biasa nak, sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, tentu saja kita harus berdoa dulu kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita semua dapat kemudahan, keridoan, serta kelancaran dari kegiatan pembelajaran kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah anak Ibu semuanya, di tema 8 kita kali ini judulnya adalah Praja Muda Karana atau disingkat dengan Pramuka. Nah anak Ibu, mungkin saja dari kita sudah tidak lagi asing dengan apa itu pramuka. Jadi pada tema kita kali ini kita akan lebih memperdalam apa sih itu pramuka. Nah mari anak Ibu sama-sama anak Ibu siapkan buku temanya serta buku alat tulisnya. Kali ini kita akan masuk ke pembelajaran kita di tema 8 subtema yang pertama yaitu Aku Anggota Pramuka. Silakan anak Ibu buka bukunya di halaman 1. Nah, Praja Muda Karana itu biasa disingkat dengan pramuka. Pramuka memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Lambang dari gerakan pramuka itu berupa tunas kelapa. Anggota pramuka juga dikelompokkan berdasarkan usia. Kelompok pramuka yang berusia 7-10 tahun itu dinamakan pramuka siaga. Pramuka ini mengajarkan untuk anggotanya selalu bergembira. Serta semua kegiatan itu disampaikan dengan rasa senang dan gembira. Juga ada banyak permainan yang diperkenalkan di dalam pramuka itu sendiri. Pramuka itu merupakan suatu kegiatan yang sangat menyenangkan. Nah, mengenal pramuka itu membuat anggota lebih mencintai negara Indonesia. Pramuka juga mengajarkan anggota untuk menjadi anak yang mandiri. Pramuka mengajak anggotanya untuk menjadi anak yang selalu riang gembira. Nah, anak Ibu sudah tahu ya sedikit enggaknya ya kita pernah melaksanakan pramuka ketika pembelajaran tatap muka ya. Mungkin setahun yang lalu ya anak Ibu pernah merasakan bagaimana kegiatan pramuka itu. Memang kegiatan pramuka itu sebenarnya ada bernyanyinya. Namun kita tidak bernyanyi untuk pramuka ya nak ya. Karena bernyanyi itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di luar nyanyi dari pramuka itu. Ada banyak ya nak ya. Nah anak Ibu, kita lewati tepuk pramukanya ya nak. Karena tepuk tangan juga tidak boleh ya. Nah kita akan lanjut ke. Nah ini nak. Anggota pramuka itu dilatih untuk mencintai negara Indonesia. Anggota dikenalkan dengan bendera dan lambang negara Indonesia. Anggota pramuka juga dilatih untuk lebih mengenal pramuka. Anggota pramuka juga dikenalkan dengan lambang gerakan pramuka. Ya, tadi ya, Nek ya. Lambang dari pramuka itu adalah tunas kelapa ya. Nah, tuliskan apa yang Anda ketahui atau yang Anda Ibu ketahui dari kata-kata berikut. Siapa yang tahu apa itu bahasa Indonesia?
Iya, betul sekali nak ya. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan atau bahasa resmi di Indonesia. Kalau Indonesia Raya itu apa, Bu? Indonesia Raya itu adalah lagu kebangsaan Indonesia. Kalaupun kita tidak menyanyikan, kita cukup mengetahui bahwa Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian, merah putih itu apa? Nah, ini pasti tahu semua ya. Iya, betul. Merah putih itu adalah bendera negara Indonesia atau bendera kebangsaan Indonesia. Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila ini merupakan lambang dari negara Indonesia. Sudah tahu ya, lambang dari negara kita adalah Garuda Pancasila. Tadi tunas kelapa apa, Nak? Tunas kelapa adalah lambang dari gerakan pramuka. Sudah mulai mengenal ya, Nak ya? Betul, jadi kalau lambang negara Indonesia itu adalah Garuda Pancasila, sementara lambang dari gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Yang mana itu gambarnya nanti kita lihat ya nak ya. Nah sekarang, tahukah kamu nama bendera negara kita? Iya, masa nggak tahu? Harus tahu. Bendera negara kita itu diberi nama Sang Merah Putih atau biasa bilangnya Sang Saka Merah Putih. Kita memberi hormat kepada bendera saat bendera dikibarkan. Maksudnya penghormatan ini bukan mengagungkan ya nak. Ini mungkin hanya bentuk dari penghargaan saja. Nah, ketika menirukan gerakan menghormat seperti yang dilakukan oleh si Udin, ya ini Udin mencontohkan gerakan hormat ya, ini dia. Tangannya begitu kepada bendera. Nah, itu menunjukkan bentuk apa? Nah, hormat, gerak gitu ya. Biasanya aba-abanya ya nak ya kalau ada upacara bendera di Istana Negara biasanya ditampilkan di televisi, itu bisa lihat ada nanti hormat, gerak gitu. Karena di sekolah kita tidak ada upacara dengan hormat gerak ya nak. Nah, hormat gerak ini menunjukkan ketika tangannya ini membentuk suatu sudut nih nak. Coba lihat. Ketika anak ibu membentuk hormat gerak nih, siku-siku tangannya ini nih tangannya berbentuk begini. Nah, kalau bentuknya begini itu namanya sudut. Tahu ya? Oh, jadi kalau kayak gini tuh sudut ya, Bu ya? Iya. Memangnya cuman kayak gitu aja sudut, Bu? Nah, nanti kita pelajari lagi lebih lanjut ya. Jadi bentuk gerakan hormat itu adalah gerakan yang membentuk sudut. Paham ya nak ya? Nah, kemudian ada berapa garis yang membentuk sudut tersebut? Nah, ini dia. Tadi sudutnya gimana? Kayak gini ya. Ada berapa garis yang membentuk sudut nak? Ini garis yang pertama nih. Namanya garis satu. Yang satu lagi ini. Nih, berarti ada berapa sudut atau berapa garis yang membentuk sudut? Iya, betul sekali. Ada 2 ya, nak. Kita buat di sini 2. Lalu perhatikanlah penjelasan tentang sudut berikut. Nah, yang garis pertama ini kalau ibu kasih nama A, B, C. Garis yang pertama ini, garis AB ini, nih garis yang ini, yang AB ini namanya kaki sudut. Nah ini kakinya. Berarti yang satu lagi garis ini kaki juga dong Bu. Iya, ini kaki juga. Berarti kalau sudut itu kakinya ada 2 Bu. Benar. Jadi setiap sudut itu memiliki 2 kaki. Kakinya sudut itu adalah garis. Paham nak? Iya betul. Nah yang paling sudut ini, yang paling pojok ini titiknya ini namanya titik sudut. Nih. Kok nggak yang di sini atau yang di sini Bu? Oh iyalah,
Kalau yang di sini dan di sini itu tidak membentuk pojok kan? Tidak ada pertemuan dari dua garis. Kalau tidak ada pertemuan dari dua garis, berarti dia bukan titik sudut. Jadi titik sudutnya yang mana? Yang ini. Nih. Ya nak ya? Jadi Bu, yang ininya apa Bu? Nah, yang ini yang Ibu arsir ini namanya daerah sudut. Ini namanya. Inilah yang namanya daerah sudut tuh. Boleh nggak Bu agak besar lagi? Boleh. Pokoknya semua ini namanya daerah sudut nih. Ibu arsir. Udah paham belum? Paham ya, Ibu ulang lagi ya. Jadi sudut itu dibentuk oleh dua garis. Mana dia? 1, 2. Dua garis ini juga dinamakan sebagai kaki sudut. Jadi kaki sudut itu ada 2. Kaki pertama, kaki kedua. Yang paling pojok ini namanya titik sudut. Daerah yang di sini, yang diarsir di dalam sini namanya daerah sudut. Sudah paham? Paham anak ibu semua insya Allah ya. Nah kalau gitu, manakah gambar yang merupakan sudut? 1, 2, 3, 4. Yang mana nak? Iya betul nomor 1 ya. Karena nomor 2 terputus ya. Terputus, yang nomor 4 juga terputus. Nih nggak terhubung dia nak. Yang nomor 3 ini namanya daerah sudut ya. Daerah sudut. Sudah lebih memahami kan? Insya Allah. Nah anak ibu, untuk yang berikutnya, sekarang lengkapilah kalimat berikut sebelum membuat suatu kesimpulan. Nah, sudut merupakan suatu bangun datar. Nah, jadi sudut ini merupakan bangun datar ya nak. Nah, sudut dibentuk oleh berapa garis? Iya betul, sudut itu dibentuk oleh 2 garis ya. Kemudian ini dibentuk 2 garis. Posisi kedua garis itu berpotongan ya nak ya. Berpotongan itu yang harus diingat. Mana berpotongannya Bu? Ini dia. Kalau dia bertemu berarti namanya berpotong ya. Nih ibu tak. Nah berpotong dia. Yang ini namanya sudut. Jadi dapat disimpulkan sudut adalah merupakan bangun datar yang dibentuk oleh 2 garis yang posisinya dari kedua garis itu saling berpotongan. Sudah paham? Apa itu sudut nak? Pintar. Sudut merupakan bangun datar yang dibentuk oleh 2 garis, yang kedua garis itu saling berpotongan. Dicatat ya. Iya. Paham ya nak ya? Oke, kita lanjut pembelajaran kita. Nah, sekarang kita lihat di situ Udin dan teman-teman sangat senang menjadi anggota pramuka. Lihat mereka selalu senang dalam kegiatan kepramukaan. Nah, dalam kegiatan pramuka biasanya ada permainan. Permainannya biasanya menggunakan tongkat pramuka. Ada yang pernah melihat tongkat pramuka, nak? Belum? Atau mungkin ada yang pernah lihat? Iya, ada beberapa yang mungkin sudah mengetahui atau mungkin sudah pernah pegang. Tongkat pramuka itu biasanya berwarna coklat ya nak ya. Nah, seperti yang terlihat pada gambar dalam permainan anak-anak ini. Ini namanya tongkat pramuka yang digunakan untuk bermain. Nah, tongkat pramuka ini juga biasanya dipakai untuk memasang bendera regu dari pramuka itu. Terus, tongkat pramuka juga bisa dibuat
untuk memasang tiang bendera. Tongkat pramuka juga biasanya dimanfaatkan untuk membuat tenda. Dan tongkat pramuka itu juga merupakan salah satu alat yang digunakan oleh para pahlawan kita di zaman dahulu untuk melawan Belanda. Tapi dulu itu namanya bambu runcing ya. Nah, jadi pahlawan kita juga menggunakan tongkat, Nak. Tongkat bambu runcing untuk melawan para penjajah. Nah, di sini anak ibu juga bisa melakukan gerakan keseimbangan. Karena dalam gerakan pramuka tentu biasanya kita ada permainan. Permainan yang bisa kita lakukan juga salah satunya melatih keseimbangan. Nah, cara melatih keseimbangan itu anak ibu bisa angkat salah satu kakinya, terus rentangkan kedua tangan dan bertahan sampai hitungan ke-8 atau ke-10 dengan tidak menggoyangkan badannya. Latihlah agar tidak terjatuh. Itu adalah bentuk latihan dari keseimbangan. Paham ya, Nak ya? Bisa dilatih di rumah. Nah, kita akan masuk ke berikutnya. Nah, ini apa nih, Nak? Iya, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila tadi itu apa sih? Garuda Pancasila itu adalah lambang dari negara Indonesia. Nah, mari kita pelajari. Lambang negara kita itu adalah Garuda Pancasila. Lambang negara kita adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi dari negara Indonesia. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Lambang burung Garuda itu menggambarkan kebesaran dan kekuatan. Indonesia ingin menjadi negara yang besar dan kuat. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita juga harus kuat dan sehat. Sebagai warga negara, kita harus menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang besar dan kuat. Lambang negara Garuda Pancasila itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada kepala burung yang menolehnya ke kanan. Nih dia kepalanya nih. Kepalanya menoleh ke kanan. Kemudian lehernya terdapat perisai yang menyerupai jantung. Nah, ini dia di lehernya ada perisai yang menyerupai jantung. Nih, perisainya. Kemudian ada leher. Lalu sayap dan ekor memiliki sejumlah bulu. Nah, ini dia. Di dalam lehernya ada bulu-bulunya, Nak. Di ekornya dan di sayapnya juga ada bulunya. Nah, dari situ itu ada setiap jumlah bulunya itu memiliki makna. Nanti kita pelajari ya. Nah, sekarang Garuda Pancasila itu mencengkram pita yang bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nih, di cengkramnya. Apa sih artinya Bhinneka Tunggal Ika itu, Nak? Ada yang masih ingat? Iya, betul sekali. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, anak ibu, sekarang kita akan lanjut ke bagian ayo berlatih. Untuk mengingat kembali apa yang kita pelajari dan kita baca di sini, coba kita latihan dalam mengisi ini. Lambang negara kita. Lambang negara Indonesia adalah apa, Nak? Iya, betul. Lambangnya Garuda Pancasila. Silakan diisi atau dicatat di buku tulis ya, Nak ya. Lambang negara kita Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Bentuk perisai yang menggantung di leher burung Garuda adalah menyerupai jantung. Ya, betul sekali. Menyerupai jantung. Tulisan pada pita yang dicengkram burung Garuda adalah pintar. Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, menurutmu mengapa dipilih burung Garuda sebagai lambang negara?
Ya, betul sekali, Nak. Alasannya karena burung Garuda melambangkan suatu kekuatan dan kebesaran. Karena Indonesia ingin menjadi negara yang besar dan kuat, sehingga Indonesia memilih burung Garuda sebagai lambang dari negara kita. Sudah paham ya, Nak ya? Sudah, insya Allah. Paham ya? Nah, sekarang di mana biasanya anak ibu ketemu adanya lambang negara kita itu? Di mana anak ibu biasa lihat ada gambar Garuda Pancasila? Di mana, Nak? Iya, betul. Biasanya tuh ada di kantor-kantor pemerintahan seperti kantor kecamatan, kantor kelurahan. Biasanya juga di ruang kelas kita ada, cuman karena ada matanya jadi tidak boleh dipajang. Kemudian biasanya juga ada di kantor gubernur ya, ada juga di UKS ataupun di tempat-tempat yang bersifat pemerintahan ya, Nak ya. Anak ibu juga bisa lihat di perpustakaan umum, perpustakaan Suman HS. Di sana juga ada ya, Nak ya. Nah, ini ada bagian-bagian dari burung Garuda tadi ya. Masih ingat ya bagian-bagian dari burung Garudanya? Iya, masih ingat. Nah, itu ada kepala yang menoleh ke kanan. Terus ada lagi apa, Nak? Bagiannya? Iya, betul, ada sayapnya. Terus ada ekornya. Lalu ada tamengnya yang menyerupai jantung yang berisi sila-sila Pancasila. Terus ada pita yang mencengkram tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Dan masih ada lagi yang lainnya. Silakan anak ibu amati gambar Garuda Pancasila. Nah, kemudian kita juga tahu ada lagu Garuda Pancasila ya, walaupun anak ibu tidak pernah mendengar ya. Nah, di dalam lagu Garuda Pancasila itu terdapat syair lagu yang berisi Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Artinya itu apa? Artinya warga negara Indonesia itu sangat mencintai negara dan mengenal baik lambang negaranya. Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Maksudnya, sebagai warga negara kita siap berjuang dan rela berkorban. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur sentosa. Maksudnya, mengakui bahwa Pancasila itu sebagai dasar dari negara dan siap untuk melaksanakan nilai-nilai dari Pancasila untuk menjadikan rakyat Indonesia hidup makmur dan sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju-maju, ayo maju. Nah, itu artinya sebagai warga negara Indonesia itu kita akan terus maju dan tidak mudah menyerah. Maju-maju berarti kita tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Nah, ini ya di sini masih menggunakan tongkat. Nah, sama juga nih. Ingat, sudut dibentuk oleh 2 buah garis. Nah, lihat sudut apa yang terbentuk? Iya, betul. Sudut lancip yang ini anak ya. Yang ini sudut lurus ya. Dia meluruskan tangannya namanya sudut lurus. Yang ini namanya sudut lancip. Ini juga kalau yang ini namanya sudut siku-siku. Nah, itu namanya sudut siku-siku ya. Kalau dia membentuk siku. Ini siku-siku. Yang ini namanya lancip karena dia tajam. Yang ini namanya lurus. Lurus, lancip, dan siku-siku. Nah, ini juga namanya sudut apa, Nak? Ini lewat ya. Ini berarti sudutnya sudut tumpul ini. Nah, sekarang kalau dia begini, Nak. Kalau dia seperti ini bentuknya, ini namanya sudut lancip.
Jadi sudut itu ada berapa jenis? Sudut itu ada 3 jenis ya nak ya. Yang pertama namanya sudut siku-siku. Kalau sudut siku-siku itu membentuk siku-siku seperti siku-siku anak ibu. Kalau anak ibu membentangkan bentuk sikunya seperti kuat gitu. Saya anak yang kuat. Nah, ini namanya sudut siku-siku. Kalau dia lebih kecil dari siku-siku itu berarti kayak gini. Nah, ini namanya lancip. Kalau dia lebih besar dari siku-siku, misalnya dia begini, nah ini namanya tumpul. Paham? Jadi ada 3 jenis ya. Siku-siku, lancip, dan tumpul. Siku-siku itu yang bentuknya begini seperti siku. Yang seperti ini namanya lancip. Yang seperti ini namanya tumpul. Paham? Paham ya. Nanti kita akan lanjutkan ya nak ya. Nah, tuliskan benda-benda yang tepinya lurus, tepi lurusnya membentuk sudut. Apa kira-kira benda yang menyerupai sudut nak? Betul sekali. Kerucut topi ya. Topi yang berbentuk kerucut seperti ini. Nah, ini namanya sudut lancip. Nah, terus apa lagi kira-kira? Meja, buku tulis. Nah, ini buku tulis ya. Buku tulis itu kan ini ya nak nih. Nah, ini berarti sudut siku-siku. Terus apa lagi ya nak ya? Kira-kira masih banyak lagi nih yang bisa kita cari dari bentuk-bentuknya. Jajar genjang ya anak ibu lihat. Jajar genjang. Nah, jajar genjang ini namanya sudut tumpul. Karena dia lebih besar dari sudut lebih besar dari sudut siku-siku ya. Nih, kalau siku-siku kan kayak gini ya. Nih, ini berarti namanya sudut tumpul yang ini ya nak ya. Masih banyak yang lainnya ya nak ya. Bisa dicari lagi di rumah, diamati dan didiskusikan bersama orang tua. Oke, paham ya nak? Kemudian kita akan coba lanjutkan di pembelajaran kita yang berikutnya. Nah, ini dia. Hitunglah banyaknya bulu pada ekor, sayap, dan leher burung Garuda. Nah, anak ibu, ternyata di sayapnya burung Garuda ini, itu ada 17 bulu. Kemudian yang ada di ekor ini itu ada 8. Dan yang ada di leher ini ada 45. Nah, ternyata ini semua membentuk hari kemerdekaan negara kita. 17 Agustus tahun 1945. Jadi, jumlah bulu yang ada pada sayap, ekor, dan leher burung Garuda menunjukkan hari kemerdekaan negara Indonesia. 17 Agustus kan, 17 bulan 8 tahun 1945. Wah, berarti lambang negara kita ini benar-benar dibuat untuk bisa mengenang ataupun mengingat apa yang berkaitan dengan negara kita. Nah, jadi nggak usah bingung lagi ya nak. Di bulu yang ada di sayap itu jumlahnya 17. Bulu yang ada di ekor jumlahnya 8. Bulu yang ada di leher jumlahnya 1945 ya. Karena dia melambangkan 17 Agustus 1945. Mudah bukan? Nah, sekarang di dalam anak ibu berteman itu kan pasti ada teman yang kalau kita bermain ada yang menang dan ada yang kalah. Kita harus bersikap sportif terhadap itu. Jika ada teman yang menang, kita harus senang atas kemenangannya. Jika kita kalah, kita harus menerima kekalahan kita. Jadi kita tidak boleh memaksakan apa yang sudah terjadi. Harus sportif dan kita harus menerima segala perbedaan yang ada di teman kita. Karena perbedaan itu indah. Kalau semua orang yang di dunia ini sama, tentu tidak enak kita berteman. Karena tidak ada yang berbeda dari kita.
Justru karena ada perbedaan lah yang membuat kita sangat asik dalam berteman. Karena kita bisa bertukar pikiran, kita bisa bercerita makanan kesukaan, kita bisa bercerita baju kesukaan, warna kesukaan, ya nak ya. Jadi semua perbedaan yang ada kita temui itu kita harus hargai dan hormati. Oke nak ya. Nah untuk pembelajaran kita kali ini insya Allah Ibu cukupkan sampai di pembelajaran keempat di subtema 1 ya nak ya. Untuk berikutnya kita akan lanjut di pembelajaran kita besok. Berarti hari ini kita belajar tentang lambang negara kita yaitu adalah Garuda Pancasila. Dan Garuda Pancasila dipilih karena melambangkan kebesaran dan kekuatan. Negara Indonesia ingin menjadi negara yang besar dan kuat. Merah putih adalah lambang bendera negara Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan negara kita, ya nak ya. Lambang dari pramuka adalah tunas kelapa. Dan pramuka kita, pramuka anak ibu itu termasuk dalam pramuka siaga ya. Nah, anak ibu untuk pembelajaran kita kali ini ibu cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Ibu minta maaf kalau banyak kekurangannya. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.